Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Peranan virus dalam kehidupan sehari-hari ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Terdapat jenis virus yang diteliti ilmuwan karena memiliki manfaat untuk tubuh kita. Adapun manfaat dan peranan virus adalah sebagai berikut. Peranan yang menguntungkan. Pembuatan antitoksin. Pembuatan antitoksin bermula dari pemikiran bahwa kita bisa menggabungkan antara DNA virus dengan sebuah gen yang bermanfaat, misalnya gen manusia yang bisa mengendalikan produksi antitoksin. Nah, nantinya virus dan DNA yang telah digabung dengan DNA manusia kemudian akan disambungkan dengan DNA bakteri, sehingga proses ini nantinya dapat menghasilkan bakteri yang mengandung antitoksin. Kemudian, ketika bakteri melakukan pembelahan diri secara terus-menerus, nantinya akan membawa sifat campuran ini. Virus yang menguntungkan kedua untuk melemahkan bakteri. Sebuah DNA virus lisogenik apabila merusak DNA bakteri patogen ataupun kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan, maka akan sangat menguntungkan bagi manusia. Mengapa? Karena bakteri patogen akan melemah sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, memproduksi vaksin. Vaksin merupakan bakteri patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Ketika vaksin disuntikkan ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan memproduksi antitoksin sehingga diharapkan nantinya ketika bakteri ataupun virus yang sebenarnya menyerang tubuh, maka tubuh yang telah dalam kondisi kuat tidak terserang penyakit. Itulah peranan virus yang menguntungkan. Sekarang kita akan bahas virus yang merugikan bagi manusia. Selain bermanfaat, virus juga bisa memiliki dampak yang merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan oleh virus? Mari kita simak ataupun mari kita bahas dalam video berikut ini. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, itu yang pertama kita bahas, yaitu influenza. Influenza merupakan virus yang sering dialami oleh mayoritas manusia. Terkadang ketika flu melanda, badan akan panas, pusing, batuk, dan keluar lendir dari hidung, dan lain-lain. Nah, virus ini akan menyerang ketika kondisi tubuh sedang menurun, namun akan hilang ketika tubuh seseorang kuat. Yang kedua adalah SARS. Virus SARS merupakan penyakit sindrom pernapasan akut yang dapat membuat infeksi pada pernafasan. Virus ini akan menyerang paru-paru sehingga terjadi pengurangan sel darah putih di dalam tubuh. Selanjutnya adalah herpes simplex. Herpes simplex merupakan penyakit yang menyerang kulit. Namun, bila dibiarkan, dapat menyerang sistem saraf pada manusia. Selanjutnya, cacar. Penyakit cacar dapat menyebar melalui sistem pernapasan. Gejala awal akan menimbulkan sakit kepala, sakit punggung, demam, dan terasa menggigil. Pada tahap kedua akan memunculkan bintik-bintik pada kulit. Selanjutnya, polio. Polio merupakan penyakit yang dapat menyerang sebagian selaput otak, sehingga menyebabkan penderitanya mengalami kelumpuhan. Gejalanya muntah, mual, sakit kepala, ngantuk, demam, tulang terasa kaku dari leher sampai tulang belakang. Selanjutnya, penyakit campak.
Campak merupakan penyakit yang menyerang melalui pernapasan yang kemudian menjalar ke seluruh tubuh hingga kulit, biasanya menyerang anak-anak. Selanjutnya penyakit hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati. Penyebaran atau penularan virus dapat terjadi dari bekas perlengkapan makanan si penderita, hubungan intim, atau terkontaminasi virus. Selanjutnya gondong. Gondong merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang menyerang otak, kelenjar paratiroid, dan kelenjar pankreas. Penularan virus ini dapat melalui hidung dan mulut. Secara spesifik, si penderita akan mengalami pembengkakan pada kelenjar di bawah telinga. Selanjutnya, kanker dan AIDS. Kanker dan AIDS merupakan penyakit yang mematikan. Virus kanker akan menyerang dan terus membelah, sedangkan virus HIV akan menyerang sel darah putih. Sehingga si penderita akan mengalami penurunan kondisi kekebalan tubuh. Demam berdarah. Demam berdarah atau DB merupakan virus yang berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian bagi si penderita. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah. Sekarang kita akan bahas virus yang menyerang hewan. Yang pertama ada rabies. Rabies atau anjing gila akan menyerang hewan berdarah panas seperti monyet, anjing, kucing, dan lain-lain. Virus ini dapat menular melalui air liur atau gigitan. Selanjutnya virus kuku dan mulut. Virus kuku dan mulut merupakan virus yang dapat menyerang sapi dan kambing sehingga menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya virus tetelo. Virus tetelo atau sampar ayam dapat menyebabkan diare akut pada ayam sehingga ayam akan lemas, kehilangan keseimbangan, dan mati. Sekarang kita akan bahas virus penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang pertama ada virus mosaik. Virus mosaik dapat menyerang tanaman seperti tembakau, tomat, dan labu, menjadi timbul bercak-bercak pada buah dan daunnya. Selanjutnya burit kuning. Burit kuning menyerang tanaman padi melalui plasmodesmata. Plasmodesmata merupakan ruang yang menghubungkan antar sel. Selanjutnya ada kerdil. Kerdil merupakan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan pada sebuah tanaman. Penularan penyakit ini dapat melalui serangga. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.